Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Musyola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Selamat Riyadi, para sesepuh orang tua kita Bapak Haji Samsuri, Bapak Haji Solihin, koordinator majelis ilmu Bang Iyung, Bapak Haji Edi Haryadi, Bapak Mardani, dan seluruh jamaah Bapak Ibu. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruhnya yang hadir tanpa terkecuali. Pak RW mana? Semoga kita semua senantiasa Allah sehat karena hebatnya kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bersama-sama duduk di tempat yang mulia yang menjadi taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Kesempatan malam hari ini kembali kita akan membahas tentang kitab Wasiatul Mustafa, dan kita masuk pada bab baru. Bab baru yaitu masih ada lagi, masih tentang alamat atau tanda-tanda kemusyrikan seseorang. Halaman 21. Kita baca yang kedua sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil makhduli thalasu alamatin: kasratul kadhibi wa kasratul aymanil fakirah wa kasratul hawaiji ilan nas. Ya Aliyu, wahai Ali, walil makhduli, bagi orang yang dihinakan, orang yang dianggap paling hina di dunia. Salasu alamatin, itu memiliki 3 tanda. Siapa orang yang dianggap hina? Yang pertama, tandanya adalah kasratul kadhib, yaitu orang yang banyak bohongnya, sampai kita tuh bingung nih orang ngomong jujur apa bohong. Bingung kita karena dia sering bohong, jadi bedanya susah. Orang seperti itu tuh hina di hadapan Allah, hina pula di hadapan manusia. Tiap kali dia ngomong, kita juga gak terlalu peduli, emang dia biasanya bohong. Giliran dia jujur, ya kita tetap beranggapan bohong, emang tukang bohong. Teriak-teriak, nangis, kebakaran orang mau cuma nyanyi doang. Paling bohong, kalau rumahnya habis. Salah siapa? Salah dia, karena dia suka bohong. Jadi orang udah gak percaya lagi. Itulah orang ini. Sampai istrinya sendiri loh udah gak percaya, saking bohongnya. Nah itu orang yang hina. Makanya
Bohong kita hindari sebisa mungkin, sekuat tenaga kita hindari, kecuali kepepet. Kepepet itu apa? Ada 3 kondisi di mana kita boleh bohong. 1, menyelamatkan nyawa orang, itu boleh bohong, Pak. Umpamanya ada seorang istri dikejar-kejar suaminya mau digebukin, masuk ke rumah bapak, terus suaminya nanya, lihat istri gua enggak? Bapak jawabnya apa? Ada dong di dalam. Habis istrinya. Lalu apakah begitu? Bapak bohong apa? Nyelamatin nyawa. Yang kedua, yaitu bohong dalam rangka menyelamatkan agama. Zaman dulu Pak, penjajahan banyak orang yang menyembunyikan keimanannya. Zaman Rasulullah, awal-awal Islam juga banyak yang menyembunyikan keimanannya dalam rangka menjaga keimanan itu sendiri. Nah, hal seperti itu boleh. Pokoknya bapak diancam, mau dibunuh, keluarga mau dibunuh, ya sudah, kita bohong menyelamatkan agama. Pokoknya yang Islam dibunuh, nah gitu kan. Nah, kita boleh bohong tuh untuk menyelamatkan agama kita. Tapi semoga kondisi itu tidak terjadi lagi. Zaman dulu kan luar biasa Pak, zaman PKI apalagi itu luar biasa. Yang ketiga, bohong dalam rangka mendamaikan seseorang, itu boleh Pak. Ini suami istri lagi gak akur nih, pisah ranjang ceritanya. Bapak dalam rangka mendamaikan, bapak boleh bohong. Ketemu istri bilang, kamu dapat salam loh dari suamimu, padahal bohong. Itu boleh Pak. Nanti ketemu suami ganti bilang, kamu dapat salam dari istri, sebenarnya istri itu masih sayang. Nah, akhirnya damai itu Pak, gara-gara dibohongin. Nah, bohong seperti itu hukumnya halal dalam rangka mendamaikan. Yang keempat, bohongin istri. Nah, setuju ya Pak? Dalam rangka apa? Menjaga perasaannya, itu boleh. Pagi-pagi disuguhi kopi, bukannya manis, bukannya pahit, asin dan luar biasa. Ditanya, gimana Pak kopinya? Bapak jawabnya apa? Itu kan gitu aja. Mantap, udah. Bapak jangan jujur, kalau jujur berantem pagi-pagi. Udah mantap nih, kopi yang gak ada duanya. Coba rasanya asin. Bapak gak pernah ya dibikin kopi rasa asin ya Pak? Saya pernah Pak. Saya pernah. Jadi kebiasaan istri saya, budaya itu kalau habis bikin kopi nyuguhi, nyodorin, dia nanya, udah pas belum dah? Begitu. Saya bilang ini yang paling pas. Bawa begitu tuh boleh nyambel gitu ya. Saya sekarang sambel. Tiba-tiba gak kebenaran. Ya udah tetap saya makan aja. Kok bisa ya? Biarin makan langsung sayang kalau dihabiskan. Begitu. Gak usah jujur yang begitu mah, udah biarin, yang penting istri girang, dibohong-bohongin begitu, itu hukumnya boleh Pak. Kecuali bohong yang lain gak boleh Pak Yuk. Jadi ada 4 kondisi di mana kita boleh bohong. Selain itu gak usah, gak boleh. Itu yang pertama, ciri orang yang hina di hadapan Allah, di hadapan manusia itu tukang bohong. Yang kedua, wa kasratul aimanil fajirah, yaitu orang yang banyak janji, banyak sumpah, tapi gak ditepati, fajirah. Banyak janji, udah tenang, kalau tanah gua laku, tenang, gua gak bakal lupa. Tanahnya laku, mana orangnya? Pula-pula gak kenal. Saya tuh sering Pak dibohongi begitu. Jadi saya nyari atin tanah. Itu sering. Nanti pokoknya kalau laku 2,5% buat jadi dan pondok. Laku Pak,
1,3 M. Laku sampai dia pasang status di WA kok. Alhamdulillah tanah laku. Saya balesin statusnya, alhamdulillah semoga berkah. Enggak nongol-nongol lagi, nomor saya diblokir. Masya Allah ini orang. Saya nggak minta loh Pak. Jadi orang itu begitu, banyak janji. Orang yang banyak janji dan nggak ditepati, ngeselin. Betul nggak Bu? Ibu betul nggak? Ibu punya suami janji mulu dari awal nikah sampai 30 tahun nikah. Katanya gelang segede apa, kok nggak ditepati janji, punya keselin. Siapapun orangnya, banyak janji tapi nggak ditepati, pasti ngeselin dan pasti dia akan dihinakan. Gila dia ngomong, kita paling jaga pret, paling bohong, begitu kan? Dipretkan sama orang, Pak. Apa bahasa di sini pret atau apa? Begitu kan? Direndahkan, dihinakan oleh orang. Kenapa? Salah sendiri. Suka janji tapi nggak ditepati. Itu sering Pak. Ratu Jaya laku 6 miliar. 6 miliar Pak. Statusnya berangkat umroh sekeluarga. Janji kesannya 2,5%. Sampai sekarang Pak. Itu kalau saya jahat saya santet tuh orang Pak. Tentunya saya kiai gitu loh Pak. Udah kita sabar gitu. Beda kalau Bang Yul kan mah beda. Gak dikasih diuber ke rumahnya. Kalau saya kan enggak, masa kiai uber begitu mana. Ya udah. Nah, pokoknya kalau kita suka janji tapi gak ditepati pasti akan dihina Pak. Kapan pasti akan dihina. Dan pasti akan dihinakan lagi oleh Allah. Satu saat dia akan ketemu orang yang bikin janji sama dia dan dia dikecewakan, akan dibalas. Karma itu ada Pak. Karma itu pasti ada. Itu dalam rumus Islam ada. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik kepada siapapun, ahsantum li anfusikum, hakikatnya kalian berbuat baik pada diri sendiri. Entah kapan kita akan mendapatkan buah kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Begitu juga ketika kalian berbuat buruk kepada siapapun orangnya. Mungkin yang kita dolimi gak bisa balas, tapi Allah pasti akan kirim balasan dari tempat, dari orang yang tidak pernah kita duga. Pasti ada karenanya. Makanya jangan sampai ngobrol janji. Yang ketiga, tanda orang yang dihinakan Allah. Wa kasratul hawaiji ilan nas. Wa kasratul hawaij, banyaknya kebutuhan ilan nasi kepada orang-orang. Artinya apa? Minta mulu, numpang mulu, pinjem mulu, pokoknya menggantungkan hidupnya banyak kepada orang lain. Dikit-dikit punya cabai nggak? Mau nyambel nih nggak ada cabai begitu. Besok ganti lagi. Punya ikan nggak? Mau mepes nih nggak ada ikan. Punya palu nggak? Ini mau bener ini. Begitu terus kerjaannya. Orang yang banyak menggantung kepada orang lain untuk kebutuhannya pasti akan hina. Orang pun akan gedek lama-lama Pak. Kalau sekali dua kali masih toleransi, tapi kalau tiap hari mau ngawini, mau nyunasi, mau apa aja selalu minta tolong, minta bukan kok utang terus dibalikin, enggak. Itu pasti kesel. Di mana-mana ikut arisan, minta kocok keluar duluan. Begitu keluar, nggak mulangin coba. Bapak kesel atau senang? Punya anggota begitu kan kesel Pak. Di mana-mana ikut arisan, minta keluar duluan, tapi nggak mulangin. Malah pindah RT, pindah kampung. Ada orang begitu? Di sono kata kalau di sini. Keselin jadinya Pak. Nah itu orang itu pasti akan hina di hadapan Allah, hina pula di hadapan manusia. Makanya cukupi kebutuhan sendiri, jangan suka ngantuk. Kalau pinjam ya pinjam, tapi kalau tiap hari ya ngeselin Pak. Gitu. Jadi kita yang harus tahu ini. Selesai, berikutnya
Walil mujrimi salasu alamatin. Walil mujrim, jangan sampai salah baca Kak. Baca muhrim beda lagi. Ini beda titik, beda mana Pak? Kalau muhrim orang yang sedang berihram. Tapi kalau mujrim itu penjahat Kak. Penjahat, orang yang suka rusuh bikin onar, namanya mujrim, penjahat. Cuma beda titik doang kan. Itu malah berubah jauh. Makanya di dalam membaca Al-Quran tidak boleh salah walaupun cuma satu titik, karena berubah makna. Walil mujrimi, bagi orang penjahat. Penjahat itu siapa sih? Mana kelewat? Iya kelewat. Emang begitu kalau mau belum makan mah begitu. Sekarang kelanting gitu. Ya Ali, wahai Ali. Wali syaqi, bagi orang syaqi. Syaqi itu apa? Syaqi itu adalah orang yang bahasanya syaqi itu sa'id, orang yang celaka. Lawan dari syaqi itu sa'id. Sa'id itu orang yang beruntung. Syaqi itu orang yang celaka. Orang celaka itu siapa? Salasu alamatin, memiliki 3 tanda. Apakah orang celaka itu yang gak punya duit? Enggak. Ini orang celaka itu ada 3 tandanya. 1, qutul harami. Qutul haram, yaitu orang yang suka mengkonsumsi barang haram. Qutul haram itu makan barang haram. Itu adalah yang celaka. Dia gak peduli halal haram, bahkan dia lebih hobi makan haram. Bahkan dia punya sebuah statement, ternyata duit halal, duit haram kalau dibelanjakan kopi rasanya sama. Begitu kata dia. Kan kurang ajar Pak. Ternyata duit halal, duit haram kalau dibeliin kopi rasanya kurang ajar gak bener. Itu ada orang model begitu Pak. Masya Allah. Hobi dia gak peduli halal haram, dan itu orang celaka. Kenapa celaka? Sebab apa yang dikonsumsi dia akan menjadi darah, menjadi daging. Sehingga dalam ancaman hadis yang lain, badan yang tumbuh dari barang haram akan menjadi santapan api neraka. Nah, ini. Yang kedua, orang yang makan barang haram, doanya tidak akan diijabah. Yang ketiga, orang yang suka makan barang haram, 40 hari ibadahnya tertolak. Bapak sholat, bapak puasa tertolak semua. Itu. Dan yang lebih bahaya lagi, orang yang suka makan barang haram, hatinya akan ditutupi, sehingga susah menerima kebenaran itu susah, menerima nasihat itu susah, keras hatinya. Itu bahaya orang yang makan barang haram. Maka itu tanda pertama, hobi. Makanya Bu, suami kok tiba-tiba pulang bawa duit banyak, ibu jangan langsung girang. Tanyain, ya ini tumben bawa duit sebanyak ini dari mana? Tanyain. Pastikan duit itu sumbernya halal. Itu namanya istri yang solehah. Kalau istri yang kurang solehah, bawa duit banyak, girang, gak pakai nanya. Besok ke toko emas, udah gitu aja. Ya, hati-hati. Kadang-kadang suami suka khilaf. Suka khilaf, katanya pengen bahagiakan istri, ternyata barang haram, kan bahaya. Gitu. Yang kedua, wajtinabul alimi. Nah, ini Pak. Orang celaka itu suka menjauhi orang alim. Dia gak senang sama kiai, gak senang sama ustaz, dimusuhin mulu. Dimusuhin ini. Kiai ngajak berbuat baik, dimusuhin. Dikata soalim lah, suci lah. Begitu. Anda kan orang model begitu Pak. Ini Bapak dari rumah mau sholat pakai kain. Pak
pakai kain mulu, emang mau jadi ustaz? Ada kan yang suka komen begitu? Itu orang begitu tuh Pak. Dia deket sama kiai, sama alim. Nah, hati-hati kalau itu ada dalam diri kita, itu tanda kita akan menjadi orang celaka. Kenapa kok dianggap celaka? Sebab al-alim warasatul anbiya. Orang alim itu pewarisnya Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Terus yang kedua, al-alimu sirajul ummah. Orang alim itu pelita bagi umatnya. Nah, kok dia malah gak senang sama orang alim, ya udah dipastikan hidupnya akan gelap gulita. Kalau udah gelap gulita gak perlu halal haram. Gak perlu halal haram. Yang lagi viral Pak, yang viral istrinya dicacah menjadi 200 cacahan, dimutilasi. Kenapa bisa begitu? Gelap hati, gelap pikiran. Kenapa bisa gelap? Jauh dari ulama, gak pernah ngaji, gak pernah dapat siraman rohani. Maka kemarin saya sempat diskusi panjang sama jamaah saya, dia termasuk para medis Pak. Saya bilang, saya ini dan amanah. Dia bilang begini langsung, olahraga kiai, bahaya kalau nggak olahraga bisa ini begitu ya. Saya olahraga, cuma kalau jalan itu memang jarang. Olahraga saya dikir, saya bilang begitu. Oh, penting olahraga, dikir mah bisa kapan saja ya. Saya bilang justru orang itu kalau cuma olahraga fisik banyak yang mati kok. Kenapa banyak yang mati? Sebab fisiknya sehat, pikirannya stres, hatinya tetap stres. Ujung-ujungnya stroke, pembuluh darah pecah. Yang terpenting itu saya bilang, olahraga silakan, tapi pikiran jangan stres, jangan sampai hatinya rusak. Nah, caranya gimana? Ya ngaji, ya gitu. Karena dia nggak mau ngaji Pak. Jangan ngaji. Stres mulu, dia ke rumah itu konsultasi, ya, jadinya gitu. Jadi Pak Bu, jangan pernah jauh dari ulama. Keluarga kita kalau pengen berkah, kalau pengen terus mendapatkan cahaya dari Allah, dikirim, diajak untuk duduk di majelis ulama. Gak usah buka kitab, udah duduk aja, duduk nyender. Gak apa-apa, pulas malah dapat nikmat double Pak. Penting itu Pak. Sepinter apapun, kalau nggak mau dengerin nasihat ulama, tetap hatinya keras. S1, S2, S3, doktor, profesor, tetap keras Pak. Tetap keras. Kalau sudah keras hatinya, hidupnya pasti ngabur. Makanya al-alim sirajul ummah, pelita bagi umatnya. Jadi Bapak harus dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau ngaji harus memilih guru, milih Pak. Kalau Bapak merasa nggak cocok, nggak usah dipaksakan, cari yang lain. Saya juga sering begitu di majelis taklim. Oke, saya ngaji. Dan kalau kira-kira jamaah nggak cocok, bilangin biar saya berhenti, ya begitu. Sebab kalau Bapak nggak cocok, kok maksain ngaji yang ada berundel mulu. Udah gitu ngomongin mulu. Ustaznya diomongin inilah itulah. Ustaznya ngaji main handphone, ngomong sendiri, malah kadang-kadang diledekin. Nah, mending nggak usah ngaji kalau begitu. Nah, ini pentingnya. Tujuannya apa? Karena ilmu itu Pak didapatkan dengan duduk di majelis ilmu. Ilmu itu didapatkan kalau Bapak duduk, namanya bertalaki, berhadapan-hadapan antara murid dengan guru, itu didapatkan. Kalau nggak hadir, cuma dengerin YouTube-nya doang, itu ibaratnya Pak, ilmu 100%, Bapak paling dapatnya itu 1-2% doang. Beda kalau Bapak hadir di majelisnya, pasti beda. Dari menatap wajah orang alim saja itu sudah seperti mentransfer ilmu.
Apalagi Bapak benar-benar memperhatikan. Dan itu saya sampaikan ke murid-murid. Yang ketiga, ilmu itu dianggap bersanad kalau ketemu gurunya. Kalau cuma lewat YouTube itu belum bersanad ilmu kita. Bersyarat itu punya silsilah yang tersambung. Kayak Bapak, Ibu hadir di sini ketemu saya ngaji, ini nanti nyambung. Saya dari guru saya Mbah Maimun Zubair, Mbah Ali Masyhur, terus nyambung ke atasnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Ini kadang-kadang ngaji kayak ogah-ogahan, kan ada orang begitu Pak. Udah datang terlambat, duduk di luar, nempel gitu kan, sambil ngobrol gitu. Kan waktunya makan, waktunya pulang. Ada kan yang begitu Pak. Dipastikan gak bakal dapat ilmu begitu Pak. Nah ini jangan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih Pak. Ciri orang yang celaka itu wasolatuhu liwahdihi. Sholatnya senang menyendiri. Dekat musola tapi nggak pernah mau ke musola. Kata dia, saya di rumah aja sholatnya. Kenapa? Saya merasa lebih khusyuk kalau sendirian. Begitu katanya. Itu mah alasan godaan setan begitu Pak. Padahal perintahnya jelas. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in semua mengajarkan, mendidik, mendorong jaga sholat dengan berjamaah. Nah ini kok tiba-tiba menyendiri. Orang seperti itu tanda-tanda celaka Pak. Cepat atau lambat dia akan digiring setan, terjerumus dalam kesesatan. Ujung-ujungnya nanti akhirnya sudah menyendiri di rumah. Nanti dia menyendiri mencari gunung, mencari gua, turun dari gunung ngaku jadi nabi. Ujung-ujungnya begitu nanti Pak. Dia sholat sendiri, dia wirid sendiri, merasa dapat sebuah ilham, wahyu, bisikan. Ujung-ujungnya sesat. Makanya suatu berjamaah. Kalau nggak bisa 5 waktu, jangan tinggalkan semuanya. Entah itu 4 waktu, 3 waktu, jangan tinggalkan semua. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Nah, itu caranya. Jadi jangan sendirian terus berbulan-bulan sholat sendirian itu jangan. Malah jelek dan itu malah celaka. Ujung-ujung nanti Bapak kesesat nanti. Nah itu awalnya mereka pada sholat Pak, yang saya sebut jam majelis Ma'rifatullah, yang gurunya jadi orang Cilandak. Awalnya sholat bener, begitu udah merasa bagus, eksklusif, akhirnya sholat menyendiri, gak mau bergabung dengan orang umum. Lama-lama sholat, lama-lama gak sholat. Merasa sudah ma'rifatullah, sudah kenal Allah, jadi nggak perlu sholat, katanya begitu. Nah, ini dijaga betul. Sholat berjamaah. Kalau yang sholat itu di masjid banyak kan, walaupun dia dekat, tetap ada di rumah berjamaah sama keluarga. Sama keluarga boleh, itu termasuk berjamaah. Nah, nilai jamaah itu Pak, Bu, jamaah itu pahalanya semakin besar kalau jamaahnya semakin banyak. Di rumah cuma 3 orang, 4 orang. Di musola sini jamaahnya bisa 10 orang, berarti pahalanya banyakkan mana? Di musola Pak. Makanya ada istilah masjid jami. Semakin banyak jamaah sholatnya, pahala kita, pahala sholat kita juga semakin banyak. Jadi cara ngitungnya tuh begitu Pak. Ini kita jamaah sama bertiga orang, pahala kita dia ditambah 3. Sholat kita nih ditambah 3 orang itu. Tapi kalau jamaah kita 100 orang, sholat kita pahalanya ditambah 100 orang yang ada. Jadi ngitungnya tuh begitu Pak. Makanya kalau bisa mah jangan di rumah. Saya sesekali di rumah. Karena kadang-kadang bundanya suka begini, kangen pengen diimami suaminya, gitu Pak. Kadang-kadang bilang ya, mari di rumah ya. Kenapa sih? Kangen, kan? Ibu pernah kangen nggak diimamin suaminya? Woi, Bu, gimana kangen nggak pernah diimami?
Istri saya suka begitu. Ya sudah, kalau emang kangen ya sudah di rumah. Tapi nggak tiap hari, sesekali. Biar dia senang. Kadang-kadang dia nggak sempat ke masjid, punya anak kecil, ya udah satu menit. Itu penting Pak, jangan sendirian terus, nanti lama-lama sesat itu. Baik, selesai. Walil mujrimi, ya sekarang. Walil mujrimi, dan bagi si penjahat. Mujrim, penjahat. Siapa si penjahat? Salasu alamatin, itu ada 3 tanda. Kita mendefinisikan orang ini jahat, lihat dulu ada nggak 3 tanda ini dalam dirinya. Yang pertama, hubbul fasad, cinta kerusakan, cinta bikin huru hara, bikin rusuh, bikin onar, itu kerjaan dia. Ada nggak kelompok model begitu Pak? Ada kan? Emang kerjaan begitu. Kalau diajak berbuat baik berat, susah. Tapi kalau udah diajak bikin maksiat, bikin dosa, bikin kerusuhan, oh itu semangatnya luar biasa. Dan dia berani nyumbang jor-joran. Ya udah, gua yang bayarin biduannya, begitu aja kan. Nyautnya cepet. Gua yang nyumbang ordernya, begitu. Gua yang nyawerin. Giliran maulid, diem kayak nyaut-nyaut. Nah, gitu. Nyawet ya dosa Pak. Nyawet itu tujuannya apa? Iya, caranya enak. Oh, kadang-kadang ada yang soleh, saya nyawet, saya niatin sedekah. Pinter amat sih malaikat dibodoh-bodohin begitu. Kalau mau sedekah, ada yang lebih benar menerima sedekah. Yang namanya nyawer, memang dasarnya perempuannya udah seksi ya Pak ya. Roknya juga mini, cakep juga, lebih muda. Jangankan 100.000 sejuta juga siap keluar. Tapi yang belian di rumah, waduh, nggak pernah disawer. Alasan buat sedekah itu Pak. Itu yang harus dihati-hati Pak. Itu namanya orang jahat, penjahat, suka bikin rusuh, suka bikin rusuh. Hobinya begitu. Yang kedua, wadharrul ibad, suka membahayakan, suka memberikan madorot kepada sesama hamba Allah. Sudah tahu jalan dipakai buat mondar-mandir ke musola, ditutup lagi. Padahal itu tanah juga nganggur. Emang begitu wataknya, begitu. Sudah tahu ini bakal buat pengajian, segala cara dia lakukan biar gak ada pengajian. Selalu bikin bermatorot. Kadang-kadang dikasih duri, dan orang kena biar sakit. Itu orang-orang begitu, itu orang-orang yang penjahat. Mujrim, orang yang jahat. Yang ketiga, wajtinabur rasyad, menjauhi rosydi atau rosyad, petunjuk. Menjadi petunjuk. Udah tahu ada pengajian tiap malam Rabu. Kita udah berapa tahun baru ngaji? Berapa tahun? 12 tahun ya. Iya, jadi saya muda sampai tua di sini. Ya dia nggak bergeming, nggak terketuk hatinya Pak, nggak terketuk. Mau di sini, mau di tempat dia nggak terketuk. Kenapa? Ya memang begitu. Ciri-ciri orang jahat itu begitu. Nggak pernah mau mendapatkan hidayah, rosyad, petunjuk itu nggak mau. Tersinggung malah. Tersinggung. Makanya kadang-kadang suka ada tamu begitu. Kalau ke rumah Pak Kiai gitu kan, ngapain apa itu? Suami saya di rukyah, nggak bisa semudah itu. Ntar malah ngamuk berantem sama saya. Orang kok di rukyah kok kadang-kadang tersinggung Pak, belum tentu terima. Iya, caranya nggak begitu.
ajak ke sini, ngopi dulu, ngobrol-ngobrol aja dulu. Nggak usah langsung rukyah, ntar tersinggung suamimu berantem. Ujung-ujungnya berantemnya sama saya, malah jelek. Jadi nggak bisa Pak, kecuali kalau dasarnya orang ini dengan kesadaran sendiri. Nah, baru dirukanya enak gitu. Artinya petunjuk itu benar-benar datangnya dari Allah. Dinasihatin istri gak mempan, dinasihatin saudaranya gak mempan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak Pak, berubah itu orang. Nah, makanya kalau kita punya suami, punya istri, punya saudara kok kelihatannya begitu susah diajak baik, Bapak jangan bosan-bosan mendoakan. Jangan bosan-bosan. Semoga entah kapan hati orang itu diketuk oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah diketuk dibuka luar biasa Pak. Berubahnya itu luar biasa kalau Allah sudah menghendaki. Makanya jangan bosan-bosan mendoakan. Jangan juga disumpahin mulu, malah tambah jauh dari kebaikan. Selesai wasiat berikutnya. Ya Aliyu wahai Ali, wali zalimi. Untuk orang yang zalim, salasu alamatin itu ada 3 tanda. Siapa sih zalim itu? Tanda yang pertama, 1, la yubali min ayyi syai'in ya'kulu. La yubali, dia punya sifat itu tidak pernah peduli. La yubali itu gak peduli Pak. Min ayyi syai'in, dari mana datangnya sesuatu, ya'kulu, yang dimakan oleh dia. Maka saya bilang tadi, dia gak peduli halal haram. Pokoknya duit warnanya merah, ada setumpuk, alhamdulillah kata dia gitu. Walaupun kalimatnya alhamdulillah, tapi gak peduli dari mana ini status hukumnya, itu tersebut orang zalim. Orang zalim. Kemarin anak saya pulang itu bawa apa namanya itu ya, hijau alpukat, bawa alpukat 1 gede, bawa pulang. Mbak Zaira manggil Mbak Zaira, dari mana itu dapatnya? Depan pondok ayah. Tar dulu, depan pondok dibagi orang apa jatuh di jalan? Jatuh di jalan. Itu punya Pak RT, ya kita ada alpukatnya. Jangan, itu punya Pak RT. Ini jatuh kok ayah, enggak boleh. Balikin, ntar ayah beliin di luar. Saya suruh balikin, saya beli di toko buah 1 kilo. Dan ini halal. Begitu. Itu harus diperhatikan. Jangan bikin orang tua dari mana? Jatuh, alhamdulillah anak cerdas, pulang-pulang bawa. Bukan begitu Pak. Harus ditanya dari mana kok bocah pulang-pulang bawa alpukat gitu. Jangan ngawur. Pulang-pulang anak bawa gurame. Ini di mana buat guramenya? Oh, tahulah kata bapaknya, udah kok usah dibahas, dah masak, kita makan sama baik rasanya. Jangan, kita udah ngaji, jangan dolim. Kok pulang-pulang bawa gurame harus ditanya dari mana. Kalau dibagi ya sudah halal, alhamdulillah. Nah kalau boleh nyolong diempang orang. Jadi sekeluarga makan barang haram semua. Cuman masalah gurame, beli juga sanggup, nyampe makan barang colongan kan gitu Pak. Nah begitu juga Bu. Oleh Ibu dibagi duit, nggak pada umumnya biasanya uang belanja sehari 200, tiba-tiba dikasih 2 juta. Ibu nanya nggak? Udah nggak usah ditanya, nanti diminta lagi. Begitu katanya. Nggak usah ditanya, nanti diminta lagi berapa, udah diem aja. Jangan begitu, tanya. Ini tuh Pak 2 juta, tanya dari mana? Dijawab begini, oh udah halal, alhamdulillah. Begitu, itu namanya orang yang benar, bukan yang dolim. 1 itu, dasarnya jelas, kitabnya jelas. Yang kedua, wa yaqharu madinahu wa yubtishu bihi idza amkanahu. Wa yaqharu, galak,
memaksa, sukanya itu galak, memaksa itu kohrun namanya Pak. Wayakharu. Siapa madinahu kepada lingkungannya. Bahasa kita suka malak itu orang. Bahasa kita begitu, preman. Itu zalim. Pada istrinya ya begitu, udah galak, maksa. Pokoknya saya butuh duit. Mana kalau mau ambil, rampas kalung istri, rampas gelang istri. Udah gitu malak tetangga kanan kiri, ya. Udah itu jelas zalimnya. Suka maksa, suka rampas. Yang ketiga, wayu betishu bihi idza amkanahu. Wayu betishu bihi, dan dia royal. Wayu betishu royal, membuka lebar-lebar, tuyubtish. Idza amkanahu, jika dia merasa punya kemampuan, dia punya duit royal, jor-joran, semua ditraktir, ayo kita minum, begitu. Giliran gak punya duit, minta malakin orang. Giliran punya duit, royal, jor-joran, pesta pora mulu kerjaannya. Ada kan begitu Pak? Nah itu orang zalim namanya. Harusnya orang yang benar itu, kalau mau sedekah, sedekah. Kalau mau berbagi, berbagi. Tapi yang tengah-tengah saja, ya, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Boros itu bagian dari zalim. Ini kadang-kadang kan ada suami sama teman royal benar, sama istri pelit dan luar biasa. Dan ada yang begitu, sama istri pelit, sama istri orang lain royal, kan ada begitu. Itu bukan zalim lagi Pak, sesat udah itu. Nah, semoga kita semua Allah pelihara keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, iman Islam kita Allah teguhkan telah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.